wa ala umuridul Karena Bu Atik terpental ya. Sementara sambil menunggu Atik, alhamdulillah sudah membersamai pagi hari ini 14.000 peserta ya. Semoga yang lainnya masih on the way untuk mengikuti kajian The Seven Awareness setiap Ahad pagi. Sorry. Ya, lanjut Mbak Atik. Oke, sorry. Apa terpental ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ini on kamera, bisa di on, enggak? Kalau enggak ya apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa binasti nasta'in wa ala umuridin wadin wa sobi ala ya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita kembali akan belajar bersama guru kita Coach Ustadz Nakoy yang membimbing kita sejak COVID-19 ini dengan pelatihan 20 days dan The Seven Awareness. Perkenalkan, nama saya Ati, sekarang saya di Malaysia. Saya adalah alumni training 21 days dan The Seven Awareness angkatan 25 bulan November kemarin. Saya bersyukur karena telah menjadi murid Coach Nakoy. Saya bersyukur karena telah menjadi murid Coach Nakoy. Semoga Allah senantiasa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesuksesan kepada Coach Nakoy dan keluarga. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur pada Allah dengan kalimat yang Coach Nakoy sampaikan. Alhamdulillah ya Allah. Kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tema hari ini adalah rahasia di balik kegagalan. Sebelum kita panggil, sebelum waktunya untuk Coach, saya berikan kepada Pak Fahrul. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Atik Malaysia yang pagi ini sebagai MC moderator kajian Seven Awareness Ahad pagi ini di penghujung tahun 2022, 4 Desember 2022. Kepada yang membersamai acara pengajian pagi hari ini, saya doakan selalu sehat walafiat, sukses, kaya, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa wajah, berkait hati di acara webinar baik Zoom ya maupun YouTube ya, Rumah Kesadaran Indonesia. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, Ustadz Danang Qasim Yusuf, serta
Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umroni Yusuf MPD. Semoga sehat selalu beserta keluarga, sukses, kaya, dan sejahtera. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju terang. Tulis ya di anut dulu. Ya, ada beberapa informasi. Yang pertama adalah review the Seven Awareness setiap Senin malam. Kemudian 21 Day Transhuman setiap Rabu malam dan webinar Kamis sore atau Kamis petang jam 1 sampai jam 5 sore. Alhamdulillah, Rumah Kesadaran saat ini sudah terkumpul sedekah dengan bahagia. Ya, sedekah dengan bahagia kali ini terkumpul untuk Aula Rumah Kesadaran sebesar Rp117.250.000. Rp117.250.000. Alhamdulillah sudah 67 orang. Nah, ini Aula Rumah Kesadaran yang akan kita gunakan untuk offline, baik itu untuk acara webinar The Seven Awareness maupun 21 Day to be Transhuman. Dan bahkan offline untuk PKBM ya, PKBM, SD, SMP maupun SMA yang putus sekolah, dan juga untuk para purna bakti ya, atau Pak Hol ya, pendidikan usia lanjut. Nah, ini adalah aula yang akan kita bangun untuk offline kita di sini. Ada dua lantai 1 dan 2 ya, dengan kapasitas 300 peserta. Nah, budget yang dibutuhkan adalah 300 juta dan terkumpul saat ini Rp117.250.000. Jadi terima kasih kepada yang sudah ikut menyumbang. Kita bacakan doa ya, sekaligus juga untuk sama-sama kita berdonasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur. Insya Allah dari Rumah Kesadaran akan untuk bersama-sama ikut boleh konvoy ke Cianjur untuk hari Selasa, tepatnya tanggal 6 Desember. Kita bisa menyampaikan amanah sumbangan dari para alumni The Seven Awareness maupun 21 Day to be Transhuman. Untuk yang sudah memberikan donasi, baik untuk Aula Rumah Kesadaran maupun donasi untuk korban gempa Cianjur, mari sama-sama kita bacakan Suratul Fatihah agar para donasi selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga yang terkena musibah di Cianjur, saudara-saudara kita diberi kesabaran dan ketabahan musibah tersebut.
Dengan ini kita bisa meringankan baik doa maupun dorongan amplop untuk para musibah ya, yang terkena musibah di Cianjur. Ala hadirnya wali kuliatil falihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana butuh ya kana ta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atik lanjut. Terima kasih Pak Fadul. Kosnakoi sudah siap, Pak? Ya. Waktu tempat kami persilahkan untuk silakan untuk jamaah Hong Kong, Malaysia dan Indonesia. Silakan Pak. Atau Aula Rumah Kesadaran ya. Ya, kita menyanyikan dulu Aula Rumah Kesadaran atau setelah pengajian kali ya. Ya, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wan nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak wa innal ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para alumni Seven Awareness dan 21 Days to be Transhuman. Pertama, saya doakan sehat walafiat. Insyaallah, alhamdulillah ya. Sehat bukan sehat wal maksiat ya. Sehat untuk kebaikan. Untuk amalun soleh, untuk beramal baik ya, melakukan amal-amal soleh artinya yang sesuai kemampuan kita, dan juga soleh yang berarti adalah amal-amal yang Allah sukai. Baik. Yang kedua, saya juga mendoakan teman-teman para alumni 21 Days to be Transhuman, Seven Awareness, insya Allah selalu menjaga rasa bahagia tanpa syarat dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Insya Allah ya, orang-orang yang sudah merasakan bahagia tanpa syarat, maka keadaan apapun, baik sedang dipuji maupun sedang ditekan, justru semakin taqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh Allah, wa aina tadhabun ya Ibrahim? Ibrahim menjawab, ana dzahibun ila rabbi. Makin keadaannya longgar, keadaannya lapang, semakin dia dekat kepada Allah. Semakin keadaannya sempit dan tertekan, semakin juga mendekati Allah. Itulah yang kemudian di dalam pelatihan kita yang kita sudah praktekkan bersama-sama, kita sebut adalah CTS gitu ya Bapak Rul,
bahagia tanpa syarat. Ya, yang MC kita Bu Atik di Malaysia sedang belajar baik 21 Days to be Transhuman dan Seven Wonders. Terima kasih Bu Atik yang sudah jadi MC, walaupun mungkin awalnya ya ragu, tapi insya Allah ya dengan bimbingan tim Nako Center diarahkan, insya Allah bisa ya. Karena pengajian ini untuk kita juga, dari kita untuk kita, dan sebagai latihan ya. Kita ada latihan. Organisasi kita adalah organisasi learning organization ya, organisasi yang penuh dengan pembelajaran. Sehingga semakin kita banyak di sini, semakin membuat kita naik ilmunya, naik wawasannya, naik kepercayaan dirinya, semakin berlatih terus, semakin tergabung, semakin bijak dan pintar. Ya, ada organisasi yang makin hari makin menyebalkan gitu ya, makin kesel gitu ya, karena isinya korplay terus ya. Di sini insya Allah ya, kita isinya saling berbagi, termasuk tadi Pak Fahrul mengajak kembali kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah we are spiritual being. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar. Bukan makhluk kasar yang sedang belajar spiritual. Jadi kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk ya, makhluk langit yang sedang tinggal di bumi. Makanya nanti badannya akan dikubur, tapi kemudian jiwanya kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, ada yang 70 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang baru lahir meninggal. Maka yang harus dibawa adalah hal-hal ya, yang kemudian yang sifatnya itu ya penuh dengan kemanusiaan ya, teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Nggak usah di akhirat ya Bu Atik ya, bahkan dikubur pun banyak barang yang dibawa. Rumah aja nggak dibawa gitu, nggak usah di akhirat. Mobil yang mewah pun nggak dibawa. Baru dikubur, baru tahapannya adalah kubur, bukan akhirat. Jadi ada banyak apa yang kita perjuangkan di dunia, bahkan alam kubur pun menolak. Ya, menolak barang-barang yang kita sukai, handphone atau apapun ya. Kubur aja nolak, apalagi di akhirat. Tapi kalau kita bisa mentransfer, kita bisa memanage barang-barang tersebut menjadi ya benda-benda akhirat, insya Allah menjadi barakah. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang ya menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya. Jadi memang banyak makalahnya Ali bin Abi Thalib yang butuh perenungan, masuk kalimat tadi. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang hidupnya pada saat dia hidup hartanya habis untuk keluarganya saja, tapi buat dirinya hampir minim. Pada saat ya kita ikut membangun musola, membangun masjid, membangun ya mungkin sekolah TK di kampung halaman, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, termasuk Cianjur dan sekarang gempa di Garut gitu Pak Fahrul ya. Itu berarti Anda sedang mendahulukan nafkahmu, hartamu untuk dirimu sendiri. Dulu diantar dulu lebih awal. Jadi ada orang bilang harta itu nggak bisa diomati. Bener ya. Kalau ya kitanya mati duluan ya. Tapi kalau dikirimnya sebelum kita mati bisa. Jadi kirimnya ya kayak Bu Atik di Malaysia ngirim dulu ke Indonesia. Sudah kirim dulu ya. Nah, dikirim dulu melalui apa? Melalui amal jariah. Ya, kita menjadi wali asuh untuk anak yatim, murid-murid yang membutuhkan. Pak Fahrul tadi juga ingatkan kita,
Kita akan ada PKBM untuk anak yatim ya Pak Faruk di tahun 2023 besok ini. Saya megang anak yatim 2 coach, ya udah jagain aja terus. Sebulan berapa ribu ya misalnya. Dan ini kita sudah mengirim di awal. Ini juga bagian menurut saya, bagian yang namanya kecerdasan keuangan ya, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi mengirimkan harta kita sebelum kita wafat. Nah, kalau kita wafat duluan, ya biasanya menjadi waris, harta warisan. Betul kan? Berarti ya kalau warisan nanti tergantung siapa yang mengamanahkan. Kalau yang keluarganya amanah ya disampaikan, kalau nggak amanah ya waalaikumsalam. Ya, sehingga selain untuk warisan keluarga, baik ya warisan keluarga kita, harta itu juga kita punya hak. Ya, nafsu jiwa kita punya hak terhadap harta kita. Caranya bagaimana? Sodako dibanyakin, ya, wakaf dibanyakin, amal-amal jariah dibanyakin, dan rumusnya sudah tahu semua. Hanya punya berapa alasan? 1 alasan ya. Karena kalau ditunda tuh ada aja. Iblis itu sudah janji kok, kata iblis, aku akan ganggu semua hamba-hambamu Tuhan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang punya ilmu ikhlas yang tidak bisa kami ganggu. Jadi sudah terbukti kita mau sedekah kepada tetangga yang membutuhkan aja, kadang-kadang kita tunda 2 menit langsung berubah itu, langsung kadang-kadang muncul bahasa halusnya adalah nanti aja lah, besok aja lah, bulan depan aja lah, lagi banyak kebutuhan lah. Ya ada aja gitu, dan itu halus ya. Iblis lebih paham terhadap persoalan yang dialami oleh ya hamba-hamba Allah gitu ya. Sangat halus sekali, sangat lembut sekali. Sehingga kita ngerasa bahwa itu adalah benar. Padahal kalau kita mau kembali pendekatan seven awareness, bukan ya kebenaran, mungkin adalah pembenaran kita. Jadi sahabat-sahabat yang hebat, karena kita adalah we are spiritual being, kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar, maka ya kita harus sama-sama mulai memberikan nutrisi atau makanan kepada kualitas ya spiritualitas kita, spirit atau ruh. Maka makanannya bukan nasi kan gitu ya. Makanannya adalah ya keikhlasan. Makanannya adalah amalun soleh, tapi amalnya dibungkus dengan keikhlasan. Dan marilah kita sama-sama perbanyak sholawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang namanya bahkan dimuliakan seperti firman Allah yang tadi saya bacakan ya. Warfa'na laka zikrak, bahwa namamu Muhammad aku muliakan. Diangkat nama Muhammad oleh Allah bahkan di dunia dan juga kelak di akhirat. Ketika nabi-nabi di alam akhirat nanti, ketika kemudian ada masa-masa silent, masa-masa manusia dibangunkan tapi belum ada hukuman ya, maksudnya belum masuk neraka dan surga dan masih bingung, dan mereka kemudian minta pertolongan kepada para nabi-nabi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa. Tapi mereka mengatakan mintalah pertolongan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya itulah kenapa penting kita memperbanyak sholawat. Jadi tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Jadi yang pelit, yang memang lidahnya keluh, nggak bisa jauh sholawat,
pada saat nanti di sana, pada saat nanti ya ibaratnya kayak orang salah gitu ya Bu Atik, masuk penjara tapi belum disidang. Nah itu loh. Jadi sudah di penjara tapi belum sidang. Ini orang kalau disidang kan sudah tenang ya Pak Farul. Saya dihukum, ada yang dihukum 10 tahun, 20 tahun, ada yang dihukum 5 tahun. Tapi kalau nggak dipanggil-panggil sidang, nggak jelas ini bagaimana kasus saya. Nanti di sana itu ketika manusia dibangkitkan dalam kuburnya dan dia akan disidang, disitulah kemudian mereka mencari pertolongan dan tidak ada yang bisa. Ya. Kemudian para nabi mengatakan, ya mintalah syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang luar biasa, ya. Sebelum saya lanjutkan pengajian kita Seven Wonders buat teman-teman yang baru, Seven Wonders ini diambil dari 2 buku yang saya tulis berjudul Seven Wonders dan The Heart of Seven Wonders, yang kemarin bulan November baru saja kita adakan pelatihan angkatan 25. Salah satu pesertanya adalah MC kita dari Malaysia adalah Bu Atik Karyanti, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di akhir tahun ini ya Bu Atik ya, tepat di hari Natal ya, tanggal 23, 24, 25. 23 hari Jumat, Sabtu dan Ahad ya. Kita bertemu dari jam 1 sampai jam 9 malam selama 3 hari. Semoga itu menjadi bekal modal kita untuk ya memprepare ya tahun 2023 yang hanya beberapa hari yang akan datang ya. Beruntunglah buat teman-teman yang akan bergabung karena punya ya modal yang sangat penting, strategi yang sangat penting ya. Karena dalam Seven Wonders sendiri modalitas itu ya ada 2 untuk menghadapi tahun 2023 ya. Yang pertama adalah 50% adalah ketenangan hati. Dan 50% adalah strategi. Jadi strategi apapun yang sudah disetting, disiapkan menghadapi tahun 2023, kalau kitanya nggak punya ketenangan batin, kitanya nggak punya ketenangan jiwa, kitanya juga mudah senewan, mudah marah, mudah kesel, mudah terprovokasi, maka strateginya nggak efektif. Strateginya kadang-kadang nggak jalan dengan baik. Karena sudah panik duluan. Dan di tahun 2023 ya kita akan banyak kejutan-kejutan yang harus kita siapkan untuk menghadapi sebuah situasi ya perubahan yang kadang-kadang kita menyebutnya nggak siap ya. Tapi apa yang akan kita bahas adalah ya di balik kegagalan tentu saja ada banyak pesan-pesan yang kita ambil dari ayat Al-Quran yang tadi kita sudah bacakan. Baik, sebelum selanjutkan, silakan boleh buka video dan pastikan auranya aura kasih, ya. Kemudian di unmute dan silakan boleh mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan ketulusan teman-teman mendoakan ada Nini, ya, ada Bu Nida, ya. Yang baru juga boleh, ya, boleh menyapa. Maka kita kasih kesempatan bicara, tapi setelah itu diem lagi gitu ya. Kalau nggak dikasih bicara ya, jadi silakan bicara, tapi bicaranya adalah manfaat, mendoakan ya. Teman-teman yang lain, silakan ya, kurang lebih 1 menit untuk teman-teman. Saya kasih waktu buka videonya dan silakan saling menyapa, mendoakan yang tulus sahabat-sahabat yang ada di pengajian subuh ini. Silakan Nin dan teman-teman. Ya, terima kasih Coach Nakoy.
Untuk semua sahabat Rumah Kesadaran yang great, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, sehat, sukses, kaya, bahagia, bebas hutang ya. Dan seperti kata Coach Nakoy, semuanya diberikan kebahagiaan batin, ketulusan, kelembutan hati. Semoga diberikan umur yang barokah. Coach Nakoy, semuanya juga dengan keluarga, Bunda Dewi, Zara, Ziva, Zelia, Dedesa, semuanya diberikan kesehatan, Mak juga, semuanya sehat sekeluarga, sehat walafiat. Pak Fahrul, sehat selalu ya Pak Masam, Pak Fahrul yang selalu membersamai luar biasa, istiqomah, semoga diberikan umur yang barokah, semua menjadi ladang pahala Pak Fahrul, Pak Masam, Pak Mujiono, semua, Dinda Ul Hasanah, Mbak Tika, Bu Tika ya, Mbak Atik juga, semuanya sehat, sukses, bahagia, bebas hutang, bahagia lahir batin, all the best pokoknya semuanya. Udah sih, Bu Eri Suharti, bisnisnya oke ya, udah lama kita nggak bersapa-sapa, semoga silaturahim kita tetap terjaga. Untuk Hongkong, di Hongkong semua yang luar biasa, Bu Sarem, Lili, Bunda Eni Biru, Mbak Joplo yang great, yang luar biasa, yang nggak pernah putus-putus semangatnya, love Hongkong, pokoknya luar biasa. Ya. Bu Lis Syarah, di Prasudiati, siapa ya, salam kenal ya, kalau belum kenal sama Nin. Bu Nunung, Pak Rashid, Bu Rumiana, semua sehat selalu. Siti Mustana, Bu Tuti Rohmulyati. Nah, Vivo ini siapa nih? Vivo, Oppo, pokoknya siapapun semoga diberikan keberkahan umur, sehat, sukses, bahagia, bebas hutang, all the best pokoknya doa dan ini. Bu Yanti Depok, Bunda Yupi, terima kasih untuk semuanya, untuk bukunya yang luar biasa, semoga barokah dan bisa jadi sharing bagi yang lain untuk mendapatkan OMA ya, 1 minute awareness untuk jadi manusia di atas rata-rata. Bunda Yupi semoga S3-nya selesai ya, diberikan umur yang barokah, ilmu pengetahuan yang barokah. Bunda Yupi sehat selalu untuk semuanya, sehat selalu. Semoga sehat. Rumah Kesadaran Indonesia sukses. Amin. Semuanya sukses. Makasih Coach. All the best. Kami bahagia terus. Ya, mari kita masuk aula kesadaran. Ayo kita bersama merapatkan barisan, membangun aula kesadaran untuk kemaslahatan. Kesempatan jangan sia-siakan. Kita semua
Amin ya, semoga Aula Kesadaran dapat menjalankan amanahnya Amin. dengan baik sesuai dengan cita-cita yang diharapkan ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Farul. Semoga amanat semua dapat dijalankan dengan baik sesuai cita-cita. Amin. Ya. Terima kasih Nin ya, teman-teman yang bring dan di tahun 2003 ya. Semoga betul tadi ya. Allah mudahkan semua, termasuk juga teman-teman ya. Baik sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, apa yang tadi ajarkan Nini ini, mari kita sama-sama panggilan jiwa kita ya, bersama-sama untuk membangun tidak hanya aula di sini, tapi juga semoga menjadi amal baik kita kelak di akhirat ya, modal kita untuk insya Allah bahagia di dunia dan juga bahagia kelak di akhirat ya, di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, di dalam buku Seven Awareness sendiri ada sebuah kutipan bahwa setiap masalah datang satu paket dengan solusi. Jadi setiap kita punya masalah, Allah nggak mungkin tidur, nggak mungkin diam. Allah siapkan solusinya, tetapi harus digali dengan sungguh-sungguh. Karena ya misalnya di ayat Al-Quran ya, yang tadi kita sebutkan di ayat nomor 5 misalnya, innal ma'al usri yusra ya. Alnya ini berarti kan ada al, berarti al ini sudah masalah yang sudah tertentu ya. Ada al ini berarti sudah tertentu ya, sudah khusus spesifik ya. Tapi yusronya ini bisa lebih dari satu. Jadi masalahnya satu, yusronya ini bisa banyak. Itu menunjukkan kepada kita bahwa mungkin kita ada yang ya masalahnya dalam keuangan misalnya, al-usronya, al-usr ini misalnya dalam hal keuangan, tapi yusrnya banyak. Yusronya atau usernya ini banyak. Jalannya banyak, solusinya banyak. Ya. Karena sudah ada alif dan lam ini berarti menunjukkan masalahnya sudah tertentu. Ada yang bebannya atau masalah tentang penyakit. Tapi kemudian solusinya dalam Al-Quran begitu banyak. Ya, yusronya begitu banyak. Teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat, yang great ya. Dan kita semua belajar, insya Allah ya, tidak hanya tersimpan dalam memori, tapi juga teman-teman boleh mencatat ya. Karena ingat dalam Seven Awareness banyak catat, banyak lupa ya. Jarang nyatat, jarang lupa. Enggak nyatet, lupa semua ya, teman-teman hebat. Jadi alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, di akhir tahun 2022 ini, walaupun banyak di antara kita yang menghadapi kehidupan dengan banyak tekanan, namun berhasil menjadikan tekanan dengan 1 minute awareness. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, alam nasrah laka sadra. Jadi bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Jadi ternyata nasrah ini dari kata saroka yang artinya melampangkan atau memotong atau memutus. Tapi bahasa Arab modern, tasrih itu artinya operasi. Jadi kayak anak saya kembar itu tasrih ya, berarti dipotong, dioperasi. Ya, maka ada ulama yang mengatakan, ingatkah wahai Muhammad ketika kamu dioperasi dadanya gitu ya sebelum Isra Mi'raj. Tapi yang lebih tepat mungkin adalah melapangkan dadanya. Jadi orang-orang yang kemudian kalau ingin bisa bangkit dari kegagalan, bangkit dari kesulitan, maka tentu saja nomor satu menurut Al-Quran
yaitu harus melapangkan dada. Lapangkan dada selapang-lapangnya, seluas-luas. Kenapa? Karena orang kalau ya ditegur marah, dadanya sempit. Kalau dadanya lebar seperti samudra, sehingga batu pun nggak sampai. Coba aja ya, misalkan Pak Mujiono lempar batu ke samudra. Buat samudra tuh nggak ada apa-apanya itu batu itu. Ya, Bu Atik mau lempar batu dari pinggir sungai dilempar, belum sampai samudra sudah jatuh dulu. Jadi orang yang hatinya luas, yang dadanya lebar, bukan dada fisik yang harus kayak ya jadi Kobuzer gitu ya Pak Mujiono yang dadanya lebar gitu, bukan. Tapi yang memang dadanya lebar itu kayak orang mau fitnah dia, orang mau ya gosipin dia, orang mau hancurin dia, itu kayak yang lempar ke samudra. Nggak kena. Nggak kena, dia hatinya seluas samudra kok. Ada orang mau buang, nggak kenapa-apa. Lihat coba filosofi samudra dalam Awareness of Soul, bagian keempat, second awareness. Yang namanya samudra, itu tiap hari dikirimi sampah, kotoran, bangkai, dari sungai, ribuan sungai. Tapi pernah nggak mengubah warna air tersebut? Tidak. Kok bisa? Karena memang airnya banyak, airnya besar. Tapi kalau airnya kecil, ya jadi busuk. Nah, orang kalau airnya besar, ya kayak samudra, ya masalah itu ada, tapi nggak terlalu berpengaruh. Itu yang kemudian di dalam memaknai ayat tadi yang Allah firmankan ya, alam nasrah laka sadra. Jadi ini memiliki arti adalah melapangkan dada. Rasulullah SAW adalah manusia suri toladan yang dadanya lebar seluas samudra, sehingga orang yang dadanya luas ya atau hatinya yang luas ini menampung iman, menampung pengetahuan, menampung kearifan. Orang yang hati dadanya sempit, tampungannya ya gimana? Jadi orang yang hatinya luas, dadanya luas, ini dia menampung iman. Imannya kuat juga, ilmunya juga banyak. Kok bisa? Ya karena luas. Tapi kalau sempit, nggak bisa. Jadi orang-orang yang imannya kuat, ilmunya juga manfaat, ilmunya juga banyak, dadanya luas. Ya, di sini Allah menggunakan kata-kata sadr ya, artinya dada. Sadrun. Sama dengan ayat yang sering kita juga bacakan ke anak-anak kita dalam juz amma ya. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Sadrun. Dada. Dada itu ibarat rumah ya pagar ya. Pagar itu siapapun boleh menyentuh. Tapi kalau sudah masuk ke ruang tamu, sudah orang-orang tertentu, itu namanya adalah qalbun. Kalau menggunakan istilah agim, manajemen qalb. Bukan manajemen sadar ya. Artinya hati yang bolak-balik. Qalb. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, itu kan. Jadi hati itu kalau kita levelnya di hati itu ya berubah-ubah. Yang Juno ya. Kadang-kadang sayang, kadang-kadang lembut, kadang-kadang kasar, kadang-kadang gampang senyum, kadang-kadang cemberut, ya kan? Namanya juga di kolom. Kadang-kadang merasa dicintai, disayang, kadang-kadang merasa ditinggalkan. Ya dirinya sendiri itu masing-masing ya. Kadang-kadang merasa berarti buat tetangga, masyarakat, kadang-kadang merasa tetangga nggak pernah menghargai saya. Ya kolom. Kadang-kadang ya
Ya, jadi manusia yang kadang-kadang ya, tergantung keadaan. Ya, kadang-kadang. Nah ini kalau masih di level kolom, memang kita akan masuk ke dualitas ya, dualisme antara bad and good, yin and yang ya, atau black and white, dan kita akan mudah membuat racun terhadap diri kita sendiri yang disebut dalam self awareness adalah sindrom toxic success. Membuat bahkan kadang-kadang ya kita meracuni dengan kata-kata kita sendiri. Anda yang berlatih 21 Days to be Transhuman, ya kemarin di angkatan 127 saya menyampaikan ada seorang dokter di Jepang, dia ambil 3 toples, dia ambil dalam toples itu ada masukkan air. Toples yang pertama dia masukkan air dengan beras. Toples yang kedua masukkan air dengan beras. Yang ketiga masukkan air dengan beras. Tiga-tiganya dikasih tanda. Nomor 1 ya plus positif. Nomor yang 2 negatif. Nomor yang ketiga tidak negatif, tidak positif. Alami aja. Dan dibiarkan toples ini akan dibuka nanti pada hari ke-21 lewat. Apa yang dilakukan? Toples yang pertama, yang beras sama air ini, setiap hari, setiap waktu, dia bacakan afirmasi yang positif setiap hari tanpa putus. Kamu tuh bagus, saya cinta kamu, beras ini bagus. Pokoknya ngomongnya baik terus selama 21 hari lebih. Tapi toples yang kedua, itu peneliti ini tiap hari ngomel terus ke toples itu. Kamu jelek, busuk, saya benci kamu gitu ya. Dan toples yang ketiga, enggak diucapkan apapun, enggak dibilangin negatif, enggak bilangin positif, biasa dia diam aja. Tapi apa yang terjadi ketika hari ke-27, toples yang enggak diucapkan kata-kata negatif dan positif mengalir begitu aja, dia ya dilumuti oleh ya sudah banyak lumutnya. Karena waktu 27 hari itu antara air dan beras itu bertemu. Yang menarik adalah 2 toples yang lain. 1 toples yang tiap hari diucapkan kata-kata yang busuk, buruk, dan jelek. Ternyata dia menjadi, ya, berasnya menjadi hitam sekali. Mungkin pernah, ya kalau di, ya, kayak di kampung tuh kayak apa ya, kayak intip gitu ya. Batik ya, atau intip kan hitam-hitam lagi gitu tuh ya. Seperti itu. Tapi yang menarik dalam penelitian ini di Jepang ini adalah ketika yang tiap hari nggak pernah putus diucapkan kata-kata yang baik, afirmasi yang baik, dia ya tetap berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa benda yang disebut benda mati pun diucapkan kata-kata yang dahsyat setiap hari, meresponnya juga luar biasa. Apalagi makhluk yang hidup. Anak, keluarga, karyawan, mitra bisnis. Kalau kita kemudian bisa merawat dalam 21 hari lebih dan terus, maka nanti hasilnya adalah dahsyat. Teman-teman yang luar biasa. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang great, ya, orang-orang yang melapangkan dadanya tadi, seperti Allah firmankan kepada baginda Rasulullah SAW tadi, alam nasrah laka sadrak. Ini akan, ya, orang-orang ini akan sukses pada saat kadernya, ya, sangat luar biasa. Hati kita ini, ya teman-teman,
bagaikan sebuah sumur. Bagaimana caranya agar sumur itu keluar airnya? Jawabannya adalah simple. Jawabannya adalah keluarkan dulu batu kerikil dan tanahnya. Betul kan? Sumur kalau kerikilnya nggak dikeluarkan, batunya yang dikeluarkan, ya nggak keluar airnya. Digali dulu sedalam mungkin, tapi dibuang yang nggak penting-penting itu. Dibuang, kemudian lama-lama batu itu sudah nggak ada, akhirnya menjadi air dan menjadi sumur. Manusia juga serupa kalau kita ingin tasfiyatul qalb, ya, membersihkan qalb kita seperti sumur, maka kita harus pandai membuang yang membuat air ini nggak keluar. Yang di dalam Seven Awareness bagian yang ke-7, kita menyebutnya 3P di dalam buku yang teman-teman sudah punya. Pertama adalah pembuangan, kedua adalah pengosongan, ketiga adalah pengisian. Ada yang sudah sampai ke halaman itu kan bacanya? Apa tuh 3P? Pembuangan, pengosongan, pengisian. Kalau dalam bahasa tasawuf, ya, takholi, tahali, dan tajalli. Dibuang dulu, dikosongkan dulu, dan diisi nantinya. Baru nggak mungkin bisa diisi kalau masih kotor. Toren aja kalau Pak Mujiono punya toren itu, torennya kotor. Ya pertama dibuang dulu, ya kan? Dibuang dulu yang kotor-kotor dulu kan Pak Mujiono. Lagi mandi tiba-tiba ada lumut, ya banyak banget nih kalau lumut banyak nih. Yang pertama dibuang. Dibuang apanya? Lumutnya. Dan dibuang apa? Air-air kotornya. Nah, air kotor ini seperti existing habit atau kebiasaan lama yang sudah mengerak atau sudah eksis. Caranya bagaimana? Ya dikerok dulu biar ambrol, biar rontok. Kemudian Pak Mujiono taruh di ember, buang. Habis itu setelah itu diapakan? Dikosongkan dulu. Enggak langsung diisi. Betul nggak Pak Mujiono? Ya, dibuang, dikosongkan biar betul-betul kosong. Kadang-kadang malah bahasa simpelnya dibalikin. Kalau ember itu biar betul-betul kosong kan. Baru ketika sudah clear, sudah bersih, diapakan? Diisi. Itu yang kemudian 3P tadi ya, panduan dalam Tazkiyatul Qalb atau Tazkiyatul Nafas di dalam Seven Awareness, bab yang ke-7, Awareness of Surrender, 3P, pembuangan, pengosongan, dan pengisian. Jadi kalau kita kosongkan, kalau kita sudah bersihkan, maka hati ini jadi kayak sumur. Sumur ini ya bisa juga ya teman-teman berarti ya teman-teman yang luar biasa juga ya sumbernya, sumber air. Yang kedua juga sebagai tools, sebagai sebuah alat untuk menjadikan manusia di atas rata-rata. Jadi kembali kepada firman Allah tadi ya, sadar atau dada, dan juga bagaimana seseorang memiliki dada yang lebar ya. Alam nasrah laka sadrak, maka kita mulai ya menjaga, membersihkannya dengan kesungguhan. Adanya pelatihan Seven Awareness misalnya ya, itu bagian dari proses pembersihan. Maka yang memahami filosofis ini, maka dia yang membutuhkan. Dia yang mengejar, dia yang mencari. Walaupun ya, saya nggak mencari ya. Kita mengajak, kalau Anda butuhkan, Anda ya pasti yang, walaupun kadang-kadang sibuk-sibuk, ya apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, pasti terconnecting. Walaupun hanya butuh video, pasti nyambung di antara kesibukannya. Kajian-kajian kita kan beragam ya, Pak Fahrul. Ada yang sampai minimal hari Minggu kayak gini, ada waktu kita longgar ini nih. Kemudian yang sibuk, pasti minimal sekali, seminggu sekali terconnecting. Minimal. Ya, minimal sekali.
Ada yang setiap 21 days hadir kayak Mbak Joplo, itu tiap minggu hadir bisa terconnecting. Walaupun lagi nyupir, nyuci piring, terconnecting juga misalnya, diperbolehkan. Pak Mujiono sempat beberapa hari nggak hadir karena handphonenya masalah, ya pasti mengalami banyak kerinduan, bukan hanya kepada saya, tapi kepada jamaah yang lainnya, kepada teman-teman. Betul nggak Pak Mujiono? Bukan hanya kepada Coach Nako, tapi juga ke teman-teman juga kan. Betul, Bos. Ya, waktu nggak bisa ikut Zoom beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan tuh, apa yang dirasakannya itu? Pak Mujiono. Ya sangat terconnecting, Coach. Sangat tertarik dan sangat rindu sekali sama teman-teman semuanya itu, Coach. Itu. Memang itu, Coach. Bukan ke Budarti aja ya. Ya. Kalau Budarti kan istrinya ya. Itu yang utama, Coach. Iya ya. Itu hikmah yang luar biasa. Ya. Ya, dan ya saya lihat cara bicara Pak Mujiono pun dari saya kenal sekarang sudah lebih tertata ya, lebih sistematis, lebih tenang, lebih wow ya. Jadi tanpa disadari saya belajar public speaking ya, lama-lama semakin luar biasa baik ya. Contoh Pak Mujiono tiap hari megangnya cangkul di sawah, belajarnya bareng-bareng dengan teman-teman yang beragam dan diperbolehkan ya. Ada yang nanya di grup, boleh nggak pengajian subuh untuk umum? Memang ini untuk umum kok. Umum tuh bukan hanya buat kita, buat keluarga kita pun boleh ngikut aja. Jadi kembali kepada firman Allah tadi ya, bahwa ya orang-orang yang dadanya lebar ya, alam nasrah laka sodrak, ini orang-orang yang dadanya luas atau lebar, hatinya luas dan lebar, maka itu akan menjadikan rahasia sukses di balik kegagalan. Pada saat kita gagal, tapi hatinya luas, maka bisa mengambil kegagalan sebagai modal untuk sukses di episode berikutnya. Kadang-kadang kayak pembalap legendaris Valentino Rossi itu kan, Pak Mujiono. Kadang-kadang dia harus di belakang mulainya. Tapi yang terpenting bukan mulainya kan, tapi di tikungan di mata Valentino Rossi. Karena di tikungan itulah dia berani menyalip dan nanti menang di akhirnya itu. Jadi ada orang ya, tikungan itulah yang menentukan. Apa sih tikungan? Tikungan itu adalah masa kritis. Masa-masa yang kalau kita nggak punya akurasi yang baik, bisa terjungkal atau terguling. Masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa kemudian penuh dengan himpitan, penuh dengan kesulitan. Tapi justru dia mampu melampangkan hatinya, melampangkan jiwanya, sehingga bisa melampaui tersebut. Valentino Rossi kalau baru mulai, Pak Mujiono sudah mikir, nggak mungkin. Mulai dari belakang, gimana bisa menang? Ya akan kalah. Tapi Rossi pada saat di belakang, dia mikir, di tikungan ketika banyak orang mulai pelan, saya ngebut aja. Itu kan ketika banyak orang mulai bingung, saya malah salib. Maka tikungan itu adalah momentum yang bisa memenangkan seseorang. Mengambil istilah 7 awareness adalah 1 minute awareness. Ya. Dan ya, banyak yang tikungan malah semakin bersyukur. Ya. Ini dikasih penyakit, di tikungan itu malah semakin sehat. Nikung itu. Orang banyak pada saat dikasih atau divonis sakit tertentu, stres, surrender. Stresnya itu sakitnya oleh perasaannya, yang membayangkan itu buat stres ya. Kadang-kadang ya ada orang sakitnya biasa, membayangkan itu yang kemudian luar biasa. Dan masalahnya membayangkan itu yang negatifnya, yang dampak buruknya teman-teman yang luar biasa. Ya, dan betul ya teman-teman, kalau kita lihat contohnya ini yang sakit tapi sehat sekarang ini, kelas 1 pastinya mempraktekkan 3S dan itu diulang-ulang ucapannya, kebaikan semuanya, ya akhirnya membuat banyak kata-kata itu bisa membawa kita membuat jalan nasib yang lebih baik.
walaupun bisa jadi ya saat itu adalah keadaannya kayak terbalik ya teman-teman. Sahabat-sahabat itu. Nah, kembali ke ayat berikutnya misalnya ya teman-teman Ingrid, bahwa manusia-manusia di atas rata-rata ya, selain tadi ya teman-teman Ingrid, Allah juga sudah melepaskan atau menurunkan beban yang berat yang selama ini Rasulullah SAW pikul ya teman-teman Ingrid. Kalau kita lihat angkodo ya, angkodo ini ada yang menyampaikan angkodo itu adalah ketika Rasul istrinya wafat. Ada yang mengatakan angkodo ini ketika pamannya wafat. Jadi angkodo itu kalau di kampung ya mungkin masih ada ya Pak Mujono, orang yang bawa beban dipikul itu pikulan ya, tapi sampai bunyi tuh nyik karena apa? Karena beratnya bawa pikulan itu. Bapak saya kalau waktu jadi petani itu sebelum wafat itu sering ke sawah, pikulannya banyak beban, banyak barang sampai bunyi karena bebannya berat sekali. Itu adalah angkod. Ya, ka Allah alladzi angqadad dhahr. Artinya bahwa ya yang kami telah menurunkan kata Allah bebanmu ya yang sangat berat ya. Jadi para ahli, para mufassir menyampaikan bahwa ini tuh adalah keadaan masyarakat yang terberat tuh kalau sebatas ditinggal oleh keluarga, tidak hanya Nabi, manusia lain pun sama, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya. Sekarang di Cianjur juga banyak kehilangan anak ya, atau keluarga kan meninggal. Jadi itu bukan beban yang berat. Nabi nggak mungkin beban beratnya adalah itu. Tapi beban berat Nabi adalah ketika melihat masyarakat yang bejat, masyarakat yang menjauhkan dirinya dengan Tuhan, masyarakat yang kemudian masyarakat yang kemudian meninggalkan semuanya itu dari agama, kemudian diganti dengan ya wahyu, atau ya datanglah Islam melalui wahyu yaitu Iqra, dan kemudian Rasul mengajak masyarakat semakin lebih baik, dan beban itu kemudian dihilangkan kata Allah dengan cara ya Rasulullah SAW, seperti kita semua tahu ketika melihat masyarakat Arab waktu masa-masa jahiliyah. Bayangkan ya, perempuan aja nggak ada nilainya. Itu laki-laki bisa punya istri atau mungkin perempuan bisa lebih dari 100. Dan itu waktu itu boleh aja. Bahkan laki-laki atau bapak-bapak yang punya anak perempuan dia malu. Ada yang dikubur hidup-hidup. Tapi Islam telah memberikan garis yang begitu baik sekali. 15 abad yang lalu ketika manusia masih dalam kegelapan jahiliyah, ketika Amerika belum ada sama sekali, ketika Jerman, ketika Prancis masih gelap gulita, ketika bahkan 1000 tahun yang lalu ketika Eropa masih gelap gulita, Baghdad sudah menjadi mercusuar dunia. Sarjana-sarjana Prancis berangkat ke Baghdad belajar tentang kitab dan sebagainya. Amerika belum ditemukan benuanya. Tapi Islam 15 abad lalu sudah menjadi puncak ya, cahaya dengan membangun kota bernama peradaban, kota modern ya, yang disebut dengan Madinah ya. Ada besar namanya Madinah tuh ya, Najjar atau Madinatul Jannah ya, Madinah kota madani. Nah itu menunjukkan bahwa ya teman-teman yang luar biasa, Islam hadir dan kemudian memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW bahwa beban beratmu
sudah dilepaskan dari punggungmu, yaitu masyarakat akan dibimbing melalui wahyu, yaitu Al-Quran. Dan Rasul lebih ringan. Jadi kayak orang angkat pikulan dilepas ya pikulannya, diturunkan beban pikulannya ringan. Dan sudah ada panduan yaitu Al-Quran yang diturunkan secara bertahap ya melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beban ini yang paling berat adalah beban memikirkan umat. Begitu sudah dilepaskan pun, sudah diturunkan pun, kata Allah sudah diturunkan beban tersebut ya, ternyata ya Rasulullah SAW ya, walaupun sudah diturunkan dari bebannya, teman-teman Ibrahim, tetap Rasul pada saat wafat, sebelum wafatnya mengucapkan 3 kata yang sama ya, umati, umati dan umat, umatku, umatku dan umatku. Ya. Dan Rasul ada salah satu wahyu yang Rasul menangis ketika diturunkan oleh Jibril alaihissalam, dan sahabat bertanya, wahyu apakah itu Rasul? Rasul jawab, Jibril tadi menurunkan wahyunya melalui Jibril dengan Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya. Rasul menangis, bagaimana umatku bisa memahami ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam ya, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang kemudian disebut sebagai ulil albab, yang menggabungkan antara zikir dan mikir, gitu ya teman-teman, sahabat-sahabat. Dan ya tidak hanya zikir, tapi juga mereka mikir ya. Tidak hanya mikir, tapi juga zikir. Menggunakan kekuatan mikirnya, tapi juga zikirnya nggak putus. Zikirnya juga kencang, mikirnya juga luar biasa. Kalau zikir saja tanpa menghidupkan mikir, maka kita pun akan belum menjadi ulil albab. Mikir ya. Ya. Iya, ada si Dede Syah. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang hebat. Jadi ya orang kalau ya kita lihat ya kayak pondok pesantren atau yang besar, itu biasanya kiainya memang selain zikir, mikir juga. Zikirnya kenceng, mikir juga bagaimana bangun asrama yang besar ya, gimana akhirnya ketika mikir akan banyak solusi ya teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Zikir begitu ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan ya oleh karena itulah, nah itu beban berat yang Rasulullah pikul. Jadi tekanan hidup Rasulullah itu bukan ketika kemudian istri tercinta Khadijah wafat, ketika pamannya wafat, tapi ya pikulan yang paling berat itu adalah ketika ya dia melihat masyarakat Arab yang begitu ya jahiliyah. Kemudian masyarakat Arab itu kan dari dulu selalu berperang.
selalu nggak akur dengan kelompok-kelompoknya ya. Maka ada satu bulan namanya bulan Muharram. Bulan yang sepakat satu bulan ini nggak boleh ada perang. Namanya Muharram, bulan yang diharamkan terjadi peperangan. Bulan yang diharamkan bulan yang diharamkan sesama kelompok di dalam di Arab itu saling berperang. Maka disebut dengan Muharram. Muharram itu artinya bulan di mana semua suku sepakat nggak boleh perang ya. Muharram ya. Dan Muharram itu kan banyak ini ya, terutama 10 Muharram itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa istimewa ya. Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan dengan tongkatnya terjadi 10 Muharram. Nuh alaihissalam ya mengapungkan perahunya 10 Muharram. Yunus alaihissalam ketika diselamatkan melalui mulut ikan Nun 10 Muharram. Jadi ya Ibrahim alaihissalam ketika ya diselamatkan oleh Allah dari api yang panas 10 Muharram. Sehingga Al-Quran mengatakan salamun ala Nuhin kadzalika nahzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim inna kadzalika nahzil muhsinin. Salamun ala Musa wa Harun. Nabi Musa dan Harun kadzalika nahzil muhsinin. Salamun ala Ilyasin kadzalika nahzil muhsinin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi keselamatan untuk para nabi-nabi dan wassalamun alal mursalin. Untuk semua orang-orang yang nabi dan rasul walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat ya. Oleh karena itu melihat dan membaca ayat atau mentadaburi Al-Quran dengan kita memahami tidak hanya teksnya, tapi juga konteksnya teman-teman. Itu juga bagian dari tadabbur Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian ya telah melepaskan, menurunkan beban baginda Rasulullah SAW melalui wahyu yang diulang-ulang dengan kata-kata Iqra ya. Ma'ana biqari. Kata Rasul, saya nggak bisa baca. Iqra yang kedua. Mana biqari. Ketiga Iqra. Kemudian ya, dan seterusnya teman. Para ahli mengatakan Iqra yang pertama adalah membaca ya, membaca secara fisik. Ya, Iqra pertama adalah to read, membaca secara fisik ya, melihat secara fisik. Iqra yang kedua bagaimana kemudian kita memahami, to understanding. Okay. Dan Iqra yang ketiga adalah to meditation. Bagaimana kita kemudian bisa bertransformasi melalui apa yang kita baca itu, teman-teman. Ya, sahabat-sahabat yang great, dan itulah pesan dari wahyu pertama adalah membaca sampai 3 kali diulang dan diulang-ulang ya sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, dan ya yang berikutnya setelah kemudian Allah turunkan beban tersebut, Allah kemudian mengharumkan warafa'na laka dzikrak, bahwa ya dan kami tinggikan sebutan namamu Muhammad, Nabi Muhammad ya. Bahkan tadi di awal disampaikan tidak hanya di dunia, namun juga kelak di akhirat. Nama Rasulullah begitu mulia. Dan ya, pada waktu itulah kemudian kita akan beruntung yang sering
mengucapkan ya membaca sholawat di dunia aja ya, nama Rasulullah begitu diagungkan oleh para peneliti. Kalau dia non muslim tapi dia jujur, pasti hasilnya wow, hasilnya great. Misalnya ya, ada Thomas Carlyle menulis tentang Rasulullah dari unsur kepahlawanan. Nabi Muhammad adalah pahlawan yang nomor 1. Padahal dia non-muslim. Kalau penelitiannya jujur ya. Kemudian ada juga ya Michael Hart yang menuliskan 100 orang paling berpengaruh di dunia. Menuliskan nama Rasulullah SAW nomor 1. Ada juga Marcus Don misalnya. Kemudian ajaran agama paling sempurna. Jadi di dunia nama Rasulullah pun mulia. Di akhirat juga sama. Jadi di dunia dimuliakan, ya, tadi non-muslim pun menulis buku atau riset dia, ternyata Rasulullah adalah manusia yang paling istimewa, manusia yang nomor 1 bahkan di antara banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau dia jujur ya secara untuk ilmu pengetahuan, tidak ada tendensi apapun ya. Ternyata Rasulullah adalah nomor 1 dari 100 orang paling berpengaruh tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat ya, tentu saja kita beruntung dan bersyukur ya, dan semoga kita terus diakui ya oleh Rasulullah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah kata-kata usr dan yusr ya. Usr dan yusr ini artinya kesulitan adalah usr, yusr ini kemudahan, kekayaan, ya, kesuksesan. Ya. Kalau kita misalnya perhatikan ayatnya misalnya ya bahwa ada ma'a ya, fa inna ma'al usri yusra. Ma'a ini artinya bersama atau segera mungkin akan datang ya. Jadi maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi ya dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang dalam keadaan sulit, ma'anya ini berarti nggak lama gitu. Tadi seperti ungkapan dalam Seven Wonders tadi ya Bu Atik bahwa dalam setiap masalah datang satu paket dengan solusinya. Ya. Bahwa masalah datang satu paket dengan solusinya teman-teman. Sahabat-sahabat itu. Dan kita semua ya, semoga yang sedang Allah uji ya, kita ya menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang kemudian menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya teman-teman, yang percaya bahwa masalah memang banyak tapi solusinya lebih banyak lagi. Dan nasib atau nasab ya juga ada di sini, nasib ya, faida faragta fansab, ansab ya, nasab ya, nasib faragta fansab ini artinya bahwa teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat ya, nyata ya. Jadi betul-betul nyata, sesuatu yang nyata ya teman-teman yang luar biasa. Urusan itu akan begitu nyata bahwa kemudian itu betul-betul ada dan nyata. Dan yang di paling ujung bahwa kita boleh bekerja lebih keras ketika ada ujian, ada beban. Tapi yang paling penting juga ya wa ila rabbika farghab ya, bahwa kita diminta kembali pada saat bekerja, kita diminta kembali kepada Allah, bahwa niat kita ya digantungkan dalam bekerja itu, motivasinya adalah tentu saja karena Allah, wa ila rabbika farghab ya. Jadi
ketika teman-teman bekerja baik di Indonesia, di Hong Kong ataupun sekarang di Malaysia kayak Bu Atik, ya, atau teman-teman di Indonesia, ketika diniatkan dikembalikan kepada Allah, maka beban-beban atau kerjaan yang berat pun akan menjadi ringan dan menjadi mudah, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian sahabat-sahabat pengajian Self Awareness, ya, semoga kita semua terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang agung, manusia-manusia di atas rata-rata, mempelajari teladan kita bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang ikut dengan bahagia apa yang tadi Pak Farul ajak di donasi rumah kesadaran maupun kegiatan yang di Cianjur. Semoga Allah memantulkan rezekinya dengan keberkahan dan juga rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tiada disangka-sangka begitu banyak, insya Allah, teman-teman hebat. Dan sebelum nanti kita akan tutup dengan doa, sahabat-sahabat yang great, ya, barangkali di minggu ini ada yang mau sharing kebahagiaan, ya, Pak Fahrul, nanti silakan ya teman-teman. Setelah itu kita akan doa bersama setelah teman-teman mau sharing, ya teman-teman yang great. Saya ucapkan terima kasih juga ya ini ke para editor buku Langit Pun Tersenyum, ada Bunda Yupi, Bu Rika, ya, dan teman-teman yang lainnya. Berkah, semoga Allah membalas kebaikannya ya dengan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan beliau juga ya. Terima kasih untuk Bu Atik di Malaysia yang telah menjadi MC kita pagi ini ya. Dan silakan jika ada teman-teman yang mau sharing ya Bu Atik ya. Sharing kebahagiaan ya di pagi hari ini. Termasuk MC kita juga boleh ya. Silakan. Bu Atik masih mute itu, Bu. Terima kasih, Coach. Barangkali kawan-kawan semua ada yang mau sharing, silakan. Silakan kawan-kawan, mungkin ada yang mau sharing. Bu Eti aja kelihatannya sangat bahagia. Iya, Kak. Kenapa Pak Uji? Bu Eti sare karena Bu Eti sangat bahagia kelihatannya sudah masuk rumah kesadaran. Bu Atik. Iya dong, boleh tuh. Dari Malaysia gimana tuh? Bu Atik tuh udah berapa lama di Malaysia, terus tahu Self Awareness dari mana gitu Pak Muji ya? Iya betul. Terus Terima kasih. Memang nggak tahu, banyak belum tahu Bu Atik. Saya di Malaysia sudah cukup lama, 20 tahun di Malaysia. Saya mengenal Self Awareness ini dari sahabat saya Lilik yang di Hong Kong. Mbak Lilik, Bu Lilik. Iya, Mbak Lilik yang di Hong Kong. Saya kenal, saya masuk ini baru 2 minggu. Alhamdulillah setelah saya masuk ini memang ada sedikit perubahan. Yang tadinya mungkin saya ini orangnya keras kepala. Mungkin sekarang ada agak down sedikit lah. Terus ada sedikit demi sedikit ada perubahan. Saya berharap ke depannya akan lebih baik untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk saudara-saudara saya juga. Dan terima kasih sekali saya bisa masuk ke coach ini. Ini insya Allah akan membawa perubahan pada diri saya. Dan saya akan terus berusaha dan akan memperbaiki diri. Yang kedepannya mungkin akan lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah. Mungkin itu saja yang share dari. Di Indonesianya di mana? Saya dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Saya dari Jogja. Saya masuk Malaysia 2002.
20 tahun sudah saya duduk di sini, Coach. Tadi ini di Kuala Lumpur ya? Iya. Saya di sebenarnya di Selangor, tapi overseas itu sudah Kuala Lumpur, tapi lebih dekat ke Kuala Lumpur. Oh, Mhm. baik. Pak Mujiono ada yang mau ditanyakan ke MC kita? Udah, Coach, cuma nyimak saja lah sementara. Ya, kita doakan ya, semoga Bu Atik dan teman-teman semua ya, Bu Lilik, terus sampai ke Mbak Joplo juga ya, yang ngajak Bu Lilik dan semua ini menjadi wasilah ya, wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr ya. Semoga menjadi salah satu ya kebaikan yang terus diteruskan dan menjadi keberkahan buat kita bersama, insya Allah, teman-teman. Baik, teman-teman, Bu Atik, terima kasih sudah sharing ya, dan kita akan tutup ya, teman-teman. Ini ada Mbak Sarem ini di Hongkong juga ya, Sarem. Pak Rashid, ini Pak Rashid yang ketua angkatan kemarin kayaknya, Pak Rashid ya, Pak Rashid yang rambutnya putih ya, Pak Rashid, mana Pak Rashid ini ya. Kemudian ya, Mbak Sarem mau sharing. Mbak Sarem ini majikannya di gereja katanya, jadi dia belajar sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nyimak aja dulu. Mana Mbak Sarem, monggo. Belum lah, kok nyimak aja dulu. Mbak Sarem ini udah aktivitas ya? Hari Minggu nggak aktivitas kok. Ya, pokoknya hari Minggu libur. Sehat selalu di sana ya. Dan Amin kok, terima kasih. Sering menyimak walaupun ditutup karena mungkin situasi ya, pekerjaan yang mungkin belum bisa memungkinkan, insya Allah. Di Hongkong terima kasih, ada banyak, Mbak Joplo, ada juga Mbak Nadia, Mbak Lilik. Mbak Lilik udah beri temanan lama sama Bu Atik kan? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nakoy buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih hari ini benar-benar memberikan solusi dan jawaban buat saya, yang dimana saya tuh agak struggle, Coach. 1 bulan ini agak struggle gitu kan. Ada ngalamin sedikit down gitu kan. Tapi saya juga bingung nih, mau cari solusinya di mana gitu. Tapi syukur alhamdulillah beberapa hari ini memang saya renungkan, saya coba bertafakur, saya coba istilahnya me time gitu kan, untuk bisa lebih mempunyai kelapangan hati gitu kan, punya keikhlasan yang benar-benar ikhlas gitu kan, seperti itu Coach Nako. Walaupun saya sudah melakukan keikhlasan, tetapi sepertinya yang saya sendiri belum full out gitu, belum 100% kayak gitu kan. Tapi syukur alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan takziah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan satu ilmu dan juga mendapatkan terang yang luar biasa dari Coach Nakoy. Syukur alhamdulillah, terima kasih Coach Nakoy, di mana saya harus mempunyai hati yang lapang seperti laut, yang mempunyai keikhlasan yang benar-benar ikhlas walaupun diberikan sampah yang terus istilahnya masuk di dalam jiwa kita, tapi kita tetap mempunyai kelapangan dada dan kelapangan hati, kelapangan pikiran yang benar-benar mempunyai istilahnya full out gitu, bisa 100% mempunyai keikhlasan seperti itu. Terima kasih untuk pagi ini, memang benar-benar suatu hal yang ingin saya cari, satu jawaban, solusi yang memecahkan permasalahan saya, supaya saya lebih bisa move on di tahun 2023, lebih menatap kecerahan hidup dan kecerahan batin lebih baik lagi. Terima kasih Coach Nakoy, yang saya sangat bersyukur, nggak bisa ngomong dengan banyak kata-kata, tapi saya ngerasa thanks God, alhamdulillah ya Allah, terima kasih gitu aja. Memang pagi ini sebelum saya ngikutin kuliah subuh, saya coba lagi untuk saya istilahnya me time dengan Tuhan gitu kan. Saya lakukan untuk saya mendengarkan zikir, mendengar bersolawat kayak gitu. Terima kasih, maaf. Ya, makasih Bu Lilik ya. Tadi kita sudah
membahas ya dari jam 5 pagi tentang ayat Al-Quran yang sudah kita bedah tentang dibalik rahasia kegagalan. Ternyata juga ya Bu Lilik sudah menyampaikan ya, berlapang dada, hati yang lebar ya, atau sadrak ini artinya dada yang luas atau hati yang luas ini. Dan semakin kita memiliki hati yang luas, dada yang luas, maka akan menampung iman, akan menampung pengetahuan, menampung ya kearifan, dan akan bermakna sekali ya. Semangat Bu Lili. Nin doakan ya. Hanin ikut nimbrung nih Coach. Selamat ya Bu Lili. Udah doakan dan percayalah ya. Nin pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Lili dan ternyata apa yang kita kira sebagai suatu permasalahan, mungkin bencana atau apapun, ternyata ada hikmah semua di balik itu. Pada saat kita melihatnya dengan positif, coba deh, setidaknya ya, coba setidaknya itu adalah hal yang paling di depan mata adalah itu saatnya kita meraih pahala kesabaran. Melatih kelembutan hati Bunda Lili. Ayo deh. Dan Nin udah coba itu. Nin tuh banyak dinamika kehidupannya. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi dan dengan adanya bergabung dengan Coach Nakoy itu semakin terstruktur. Biasanya Nin menghadapi masalah itu sporadis ya. Pokoknya gini deh, berusaha. Tapi kalau dengan di rumah kesadaran itu menjadi terpola. Iya, insya Allah. Karena apa? Dari awal sudah diberi ilmu bahwa itu pasti ada hikmah di balik semuanya dan selalu kita berafirmasi positif. Berprasangka baik terhadap Tuhan, berprasangka baik terhadap Allah, dan kita merasakan dari setiap perjalanan itu adalah hikmah-hikmah yang tadi yang dibilang bahwa itu adalah latihan kelembutan hati. Sabar itu kan kalau ada cobaan, kalau kita kuat kan hati kita semakin kokoh ya, semakin kuat, semakin dekat sama Tuhan, dan hati kita semakin lembut pada saat kita mencoba melihat hikmah dari setiap kejadian. Termasuk ada sesuatu pasti ada dinamika yang berkaitan dengan banyak orang ya, pada berprasangka baik, itu juga. Coba deh doain ya, semangat. Sehat selalu Bu Lili. Terima kasih nih, terima kasih ya Allah barakallah. Terima kasih Tuhan berkati ini. Ya, Bu Lilik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Dok Niniani ikut mendukung, mendoakan dan membantu ya Bu Lilik dan kita semua ya, tentu saja juga mendoakan Bu Lilik dan teman-teman yang sedang menghadapi berbagai pola dinamika kehidupan ya. Allah mudahkan tadi ya. Mbak Etik dan teman-teman juga ya, Mbak Sarem yang sedang menyiapkan jamaah di gereja di Hong Kong ya. Dengan cinta ya Mbak Sarem, sedang bosnya ini pastor berarti ya, yang menyiapkan di gereja dan sedang menyimak ya, sedang menyimak pengajian ya. Luar biasa ya Mbak Sarem ya. Itu berarti Ini enggak kerja. Kos, Ya, namanya mengaji di gereja. Enggak. Baru masuk itu. Kok saya kira baru 4:30, ternyata 5:30, 6:30, ya Allah. Waduh, ini udah jam 7. Sini aja udah habis itu. Maaf Ya. ya. 8. Ibu Lili kalau pakai jilbab beda ya. Iya Coach. Belajar Coach. Cantik Cantik sekali, iya betul. Subhanallah. Itu merah, itu pipinya kemerah-merahan tuh. Auranya aura kasih. Iya ya. Baik teman-teman ya. Bu Tika mana Bu Tika? Bu Tika di Tasik ya, bukan Garut ya Bu Tika? Bu Atik tadi yang terpental ya?
Berarti ke Hong Kong. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat yang great, Mbak Sarem, terima kasih sudah menulis dan membagikan ya aktivitas hari ini. Terima kasih untuk ini tadi sudah memberikan tambahan sangat penting untuk Bu Lilik ya. Dan terima kasih MC kita Bu Atik dari Malaysia yang telah berani juga menjadi MC pada pengajian subuh ini ya. Thank you Pak Fahrul mengingatkan kita selalu ya. Dan teman-teman yang penuh semangat ya, terus menjaga bersama momentum ini sebagai pengingat buat kita semua ya. Insya Allah kita bertemu di Ahad yang akan datang ya dalam pengajian self awareness. Dan teman-teman ketika ada Mas Hambali diminta menjadi MC, nggak usah tolak, tinggal iya aja ya. Nanti insya Allah akan dibantu juga ya narasinya dengan teman-teman. Ini adalah kegiatan kita bersama untuk kita dan buat kita juga ya teman-teman hebat. Sebagai proses pembelajaran untuk insya Allah menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya. Mbak ini yang sudah siap-siap, kayaknya di Hong Kong sudah prepare untuk kegiatan ya, Mbak Joplo dan teman-teman ya. Kemudian ini sudah di Hong Kong sudah siap ini mengaji nakoi Hong Kong ini ya. Kayak Mbak ini ya. Ini ngaji nakoi ini di Hong Kong kan ini ya. Mbak ini. Waduh, udah sih. Di Hong Kong sudah dapat tempat itu kayaknya. Mbak Arina sama Mbak Kurnia. Hah? Mbak Arina Oh, Mbak Arina ya. Udah siap. sama Mbak Kurnia. Mbak Kurnia itu Mbak Jumlo. Ya. Ya. Jadi ternyata harus lebih cepat ya, karena kalau lambat dikit diambil orang kayak tempatnya ya, sehingga udah belajar dengan cepat gitu ya. Karena kalau lambat dikit ya akan tidak dapat tempat ya. Terima kasih. Kalian minta doanya ya coach, itu Mbak Arina sakit perut, sakit lambungnya kambuh, minta doakan semoga segera sembuh tuh. Walaupun sakit, beliau tetap memberi waktu untuk mencarikan tempat kita. Nanti kalau sudah kita kumpul, saya arahkan Mbak Arem pengorbanan lambungnya kambuh, tetap aja membantu kita mencarikan tempat. Makasih coach, makasih Mbak Arina. Bu Arina. Ya betul. Ya kita doakan juga ya. Nanti di sana sehat selalu ya Mbak Arina di Hong Kong dan teman-teman di Hong Kong. Baik. Kos, kalau minta doa yang lain boleh nggak Kos? Gimana? Minta doa yang lain. Ya silakan, gimana? Iya, ini kan ya mohon doanya aja teman-teman ya. Semalam itu kan ada undian motor itu ya yang beli apartemen gitu. Ternyata padahal cuma 5 orang 1 unit gitu ya. Peluangnya kan besar. Belum rezeki. Dan semoga nanti di bulan Januari atau Februari itu kan ada undian mobil. Mohon doanya ya teman-teman biar bisa dapat begitu Kos maksudnya. Amin. Semoga jika rezeki dan membawa keberkahan insya Allah. Amin Bu Anis ya, kita doakan ya. Khusus gitu Kos biar ya selain lebih lapang dada menerima gitu, kayaknya kok nyesek gitu loh. Dari 5 orang loh Kos itu 5. Bukannya sudah dapat kemarin apartemen? Ayo lagi dong Kos, kan selalu berharap. Iya. Ya kita doakan ya mimpinya Bu Anis dan teman-teman semua insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bu Anis, kita doakan ya dari teman-teman juga dan juga semua sahabat-sahabat yang great ya. Kita akan tutup ya pengajian ini dan terima kasih sudah saling hadir, tidak hanya fisik tapi juga jiwa teman-teman yang saling mensupport, saling mendengarkan persoalan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman yang lain sebagai sebuah ya persahabatan kita. Insya Allah baik doa dalam hati maupun doa dalam lisan yang diucapkan teman
baik yang ter-unmute maupun yang termute ya. Semoga ketulusan yang didoakan itu sampai ya. Kayak Bu Nida di Banten, Bu Tuti. Kalau selama ini selalu on off ya. Ya, gimana Bu Ida, Bu Nida? Banyak Iya. nyanyi ya? Nyanyi, Magadir. Enggak juga. Enggak, bukan, mohon maaf kok, ya Allah, Masya Allah ya. Kalau saya ngomong nantinya banyak alasan ya, jadi malu makanya diem aja. Khawatir banyak alasan, jadi semenjak pulang dari muktamar itu memang sibuk ya. Sibuk minggu kemarin habis nyunatin cucunya pengen disunat, jadi mau nggak mau, mumpung lagi mau, walaupun baru 4 tahun disunat, mohon doanya. Habis disunat. Oh, sunatnya udah? Udah, minggu kemarin, jadi ketika minta langsung orang dia pagi-pagi udah bangunin ibunya, Bu Ayu aku mau disunat katanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi minggu kemarin itu benar-benar dadakan ya. Tapi luar biasa karena menggunakan metode itu ya, penseler itu. Begitu habis disunat langsung, aduh aktivitas lagi saya ngelihat yang, Masya Allah, saya yang nyut-nyutan. Habis disunat. Karena Bu Nida ngelihatnya sunat zaman dulu ya. Ya harus direndam 1 minggu di sungai. Betul, Coach. Itu habis disunat langsung lari-lari lagi. Ayunan. Saya yang sakit perut mules ngeliatinnya. Saya malah yang aduh, Masya Allah, kata saya, ya Allah. Sampai sekarang juga belum kering, tapi karena menggunakan batok itu ya. Sekarang mah ada celana yang pakai batoknya itu. Jadi perlu habis disunat bebas ya. Jadi mohon maaf, Coach, ini mah bukan alasan ya, memang apa ya. Tapi walaupun saya nggak ikut langsung, saya suka ngelihat di YouTube ya. Karena kan ada apa namanya yang tertinggal itu pasti saya nonton langsung live-nya di YouTube. Jadi yang tertinggal yang saya nggak ikutin pasti saya insya Allah kalau lagi luang saya buka, Coach. Jadi mohon doanya, minggu kemarin saya habis nyunatin cucu, jadi benar-benar sibuk. Sibuknya sibuk cucu. Karena ibunya makan kerja. Jadi saya yang ituin. Kalau saya ceritain ya, tadi itu banyak alasan kata Kos. Mohon doanya. Kemudian satu lagi, Kos, mohon doanya insya Allah anak saya yang kedua kan nanti ada tes itu ya. Tes ASN P3K tanggal 7, mohon doanya lancar. Yang P3K mohon doanya semoga lancar. Amin. Di tempatnya bekerja karena ngehonor udah lama lumayan. Anak saya yang kedua. Apa Bu Nida? Guru atau apa Bu Nida? Bidan, puskesmas. Oh yang kesehatan ya. Kalau yang guru kemarin udah. Ini tinggal adanya. Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti tes PNS gitu. Ya sekarang PNS ASN-nya P3K, Kos. Iya, P3K kan ASN itu ya adanya P3K dengan perjanjian kontrak. Ya nanti Kos doanya, Kos ya, mohon doanya semoga lancar, sukses, amin. Amin. Mohon maaf sekali lagi, tapi tetap saya nyimak. Walaupun saya off, tapi tetap saya simak sambil mengerjakan yang lain. Terima kasih Bu Nida ya. Dan terima kasih buat semua ya. Kita ikut mendoakan dengan bahagia ya. Bu Pras juga ya. Saya selalu di sana ya. Pak Rashid, Bu Ida Farida, ya Bunda Yupi, yang sedang sibuk sepertinya ya. Teman-teman yang great, Mbak Mira ya, Mbak Etik, Mbak Nadia ya di Hong Kong semua ya. Mohon maaf juga kalau ada yang belum disebutkan. Ya, insya Allah hati kami di Rumah Sadaran buat teman-teman semua, dan kita sama-sama tutup dengan doa. Teman-teman yang great, Rumah Sadaran juga minta doa, sama-sama mendoakan teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan silakan boleh dicatat ya teman-teman yang great. Barangkali teman-teman juga di minggu ini mau ikut menambah atau mau memperbesar ya sodakonya untuk Rumah Sadaran dan juga di kampung atau juga di keluarga, silakan ya disimpan
layarnya ini untuk dijadikan sebagai salah satu amal saleh dan juga amal jariah di minggu ini. Baik, sama-sama kita berdoa dengan aula rumah kesadaran. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afiyata wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tatma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma surna bi sitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Sahabat-sahabat yang hebat, mari sama-sama kita menutup dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Wa naqtimul Fatihah. Ya kana Allah ya kana sa'in bin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin ya. Untuk pertanyaan Bu Anis, kapan kita ke Hong Kong Coach ya? Nanti koordinasi dengan Bajoplo ya. Sehingga mungkin mau nabung Bajoplo, menyiapkan uangnya untuk berangkat ke Hong Kong bersama dengan Mungkin kita desainnya tidak hanya Hong Kong kali ya, nanti keliling kemana gitu ya. Kos, safari gitu ya, Kos. Safari dakwah, Kos. Ya, kita nanti diatur ya, insya Allah. Tidak hanya, banyak yang nanya, tidak hanya Bu Anis ini, teman-teman di Pandeglang ini, di Lebak juga ya, Bu Nida ya. Ya, nanti. Libur, kalau bisa libur. Hah? Pas libur sekolah. Betul, makanya saya nanya Desember itu karena saya waktunya peluangnya sedikit. Kita manfaatkan sebaik-baiknya biar kita bisa ke sana gitu. Oh ya. Desember itu ya nanti koordinasi ya dengan Rumah Sadar Hong Kong, insya Allah. Itu udah siap gitu ya. Ya, insya Allah ya. Baik teman-teman yang luar biasa, kita buka video, kita tutup. Salam kesadaran Indonesia. Tahan. Bahrul, sudah Pak. Oke, siap ya. 1, ulangi. Salam kesadaran. 1, Indonesia. 3. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih buat nih. semua saudara-saudara Rumah Kesadaran. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bu Atik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Atik. Semangat ya. Bu Atik yang great.